Ya, salam adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim. Pagi ini sebelum kita melakukan semua aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita dikuatkan dan Tuhan ingatkan kita biar setiap langkah kehidupan kita menjadi berkat dan berkenan kepada Tuhan. Jadi pada pagi hari ini Markus akan menyampaikan firman Tuhan yang bertema tentang kasih dan anugerah Tuhan teramat besar. Sebagai firman Tuhan, saya Markus ambil dari Matius pasal 12 ayat yang 41. Inilah firman Tuhan. Pada waktu kehakiman orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Ya, ini tentang berbicara tentang bagaimana percakapan orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus, bagaimana mereka ingin mau Yesus membuktikan suatu mujizat kepada mereka. Tetapi di sini kita melihat bahwa perbincangan kepada mereka ahli Taurat ini, Tuhan memberitahukan kepada mereka bahwa pada angkatan ini yang tidak setia ini tidak ada tanda selain daripada Yunus. Kalau kita melihat tentang bagaimana kasih anugerah tentang Yunus, di mana Yunus mengalami suatu hal yang sangat luar biasa, ya. Mungkin orang-orang mengatakan itu hal yang kadang tidak mengerti bahwa mengapa Yunus bisa keluar dari perut ikan. Itu karena kasih anugerah Tuhan kepada Yunus, ya. Jadi di sini kita melihat sebelum kakak lanjutkan bahwa kita tahu cerita Yunus bagaimana kenapa dia bisa ditelan ikan, karena dia tidak mau melakukan perintah Tuhan. Nah, sehingga setiap apapun yang tidak dilakukan oleh manusia, apa yang difirmankan Tuhan maka ada konsekuensinya, ya. Jadi di sini kita melihat, dan ketika kita membaca bahwa ketika Yunus menerima firman Tuhan dan mau melakukan, maka Tuhan mengasihi Yunus. Maka di dalam perut ikan Yunus bisa keluar. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi Yunus. Nah, yang kakak bagikan kepada kita pada pagi hari ini yaitu mengenai bagaimana kasih anugerah Tuhan baik kepada Yunus dan kepada orang-orang Niniwe, ya. Jadi di sini kita belajar tentang orang-orang Niniwe, ya. Jadi kita membaca tadi pasal 41, ya. Di sini mengatakan sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Nah, sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Yang lebih daripada Yunus itu adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Dia memberitahukan kepada orang-orang ahli-ahli Taurat. Dan di sini kita belajar tentang firman Tuhan, bagaimana sikap orang-orang Niniwe meresponi kasih anugerah Tuhan, ya. Yang pertama adalah orang-orang Niniwe meresponi firman Tuhan yang mereka dengar daripada Yunus. Melalui Yunus, Tuhan menyampaikan firman Tuhan biar orang-orang Niniwe itu benar-benar diselamatkan dan mereka memperoleh kasih anugerah itu. Nah, jadi di sini adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar meresponi setiap firman Tuhan yang kita dengar, ya. Yang kita dengar, kita responi, kita terima. Seperti orang-orang Niniwe ini, mereka meresponi setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus, ya. Begitu juga mungkin
ada hal-hal yang disampaikan baik oleh Bapak Ibu guru, kita dinasihati, kita diberi teguran, ya, diberi nasihat, ya, diberi kewajiban, silakan terima hal itu dengan baik. Amin. Nah, jadi yang kedua yang kita belajar tentang orang-orang Niniwe adalah mereka menerima firman, melakukan firman Tuhan yang diberitakan oleh Yunus. Mereka tidak hanya menerima saja, tetapi mereka menerima firman Tuhan, benar-benar menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Dengan apa? Ya, mereka membuktikan firman Tuhan yang mereka dengar itu daripada Yunus, yaitu mereka berpuasa, ya, mereka berkabung. Ketika Yunus, ya, memberitakan firman Tuhan, dan bahkan ketika raja orang Niniwe mendengarkan firman Tuhan hal demikian, dia sendiri ikut untuk berpuasa dan seluruh rakyatnya sampai, ya, binatang pun berpuasa. Begitu luar biasanya mereka meresponi dan melakukan setiap firman Tuhan itu. Ya, begitu juga dalam kehidupan kita, adik-adik yang terkasih. Ya, setiap apapun, ya, baik firman Tuhan, baik nasihat dari Bapak Ibu guru, ya, silakan terima dengan baik dan lakukan dengan baik. Amin. Dan yang ketiga adalah menggunakan kesempatan atau menggunakan waktu yang Tuhan beri. Orang-orang Niniwe tidak hanya meresponi, menerima, ya, tidak hanya melakukan, tapi mereka juga menggunakan kesempatan atau waktu yang Tuhan beri kepada mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka mau beribadah kepada Tuhan. Mereka mau berdoa kepada Tuhan. Ya, mereka beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Begitu juga, ya, kita adik-adik belajar, ya, kita gunakan waktu yang ada, ya. Jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, ya. Waktu begitu cepat adik-adik, ya. Kalau ingin mau jadi berhasil, tentu harus menggunakan waktu yang benar-benar belajar dengan baik, ya. Gunakan waktumu untuk beribadah, gunakan waktumu untuk berdoa, gunakan waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai menyia-nyiakan kasih anugerah itu. Jadi pada pagi hari ini yang akan Markus sampaikan, dan wahai ini menjadi berkat buat adik-adik, ya, tetap menerima firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan gunakan waktu yang Tuhan beri kepada Anda, ya. Gunakan waktu untuk belajar, sehingga ketika Anda belajar, saya percaya bahwa hasilmu akan menjadi baik, ya. Dan terlebih-lebih kamu benar-benar bersekutu dengan Tuhan, mengenal firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kamu akan menjadi orang yang berhasil, ya, dan berguna bagi keluarga, bahkan bagi semua orang, bahkan bagi bangsa negara ini. Terima kasih, itu yang kakak sampaikan pada pagi hari ini. Ini adalah firman Tuhan yang mengingatkan kita. Itu aja yang bisa kakak sampaikan pagi hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.